Keinginan Anies Baswedan untuk membuat Jakarta kembali lagi seperti saat eranya menjabat membuat Heru Budi Hartono merasa dikambing hitamkan. Silang pendapat terjadi antara mantan gubernur yang akan kembali berlaga di Pilkada Jakarta dengan penjabat gubernur yang selama hampir 2 tahun terakhir memimpin Jakarta. Mengapa terjadi perang narasi antara Anies dan Heru? Benarkah kondisi Jakarta hari ini lebih buruk dibandingkan saat Anies menjabat? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Sarana Aditya, dan relawan Anies sekaligus produser Jakarta Melayu Festival, Geis Khalifa. Selamat malam Mas William, Bang Geis. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas William, bagaimana sebetulnya fraksi PSI di DPRD Jakarta menilai silang pendapat yang terjadi antara Anies dan Heru belakangan ini? Ya, kita harus kembalikan lagi kepada substansi yang diucapkan oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies menyatakan bahwa ada manfaat yang terpotong gitu ya di zamannya Pak Heru ini. Nah, di sini saya ingin meluruskan bahwa tidak ada anggaran yang dipotong untuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di Jakarta. Mau itu KJP, lalu KJMU, Kartu Jakarta Lansia, semuanya anggarannya tidak ada yang kita potong. Oke? Yang dilakukan oleh Pak Heru adalah merapikan data. Karena selama ini ditemukan bahwa ada warga yang mampu, ada warga yang tinggal di luar Jakarta, atau warga yang sudah meninggal bahkan mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Tentu kita menginginkan agar program bantuan sosial ini tepat sasaran. Betul-betul yang mendapatkan bantuan sosial adalah mereka yang tidak mampu. Nah, inilah yang coba dilakukan oleh Pak Heru. Jadi tidak ada yang namanya pemotongan anggaran untuk bantuan-bantuan sosial yang ada di Jakarta. Berarti Mas William, Anda menilai bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh Pak Anies belakangan ini kepada kepemimpinan Pak Heru di Jakarta itu tidak benar, faktanya tidak demikian? Jadi seperti ini, Pak Heru itu mencoba untuk merapikan data yang ada di Jakarta. Tadi saya sampaikan banyak sekali bantuan-bantuan sosial di Jakarta itu yang tidak tepat sasaran. Inilah yang coba dilakukan oleh Pak Heru. Inilah keberanian yang dilakukan oleh Pak Heru. Tidak mudah ini memotong bantuan-bantuan bagi mereka yang tidak tepat sasaran. Butuh keberanian, butuh ketegasan. Dan inilah yang coba ditunjukkan oleh Pak Heru. Karena kita ingin anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk warga yang tidak mampu. Oke, berarti salah ya kalau Pak Anies mengkritik kepemimpinan Pak Heru saat ini, terutama yang terkait dengan perapian data yang telah dilakukan oleh Pak Heru? Faktanya tidak demikian, karena kita mencoba untuk merapikan data agar penerima bantuan sosial ini tepat sasaran. Baik, Bang Geis, kalau dari sisi Pak Aniesnya, benarkah sebetulnya Pak Anies ini mencoba mengkambing hitamkan Pak Heru atas masalah-masalah yang terjadi di Jakarta belakangan ini? Oke, terima kasih. Yang pertama, saya tidak jelas ya posisinya PSI itu apakah dia representasi warga Jakarta di DPRD atau dia representasi penguasa. Tapi memang partai itu kan partai penjilat penguasa. Jadi ketika penguasa yang berbarengan dengan dia, dalam konteks ini Heru, yang perwakilannya presiden di Jakarta yang ditunjuk, bukan elected election, dia menjadi pembelanya. Sementara warga Kampung Bayam tergusur dan tidak ada pembelaan dari PSI. Entah mereka mewakili siapa kalau bukan mewakili penguasa. Itu satu. Yang kedua, sangat jelas bahwa kartu lansia Jakarta dari 600.000 dipotong menjadi 300.000. Itu pemotongan. Yang ketiga, sangat jelas banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang terhenti kuliahnya karena proses pemulihan data ini mahasiswa sudah berlangsung kok. Kalaupun perapian data nanti saja yang baru, bukan yang sekarang. Kan begitu. Dan kritikan Pak Anies kemarin itu bukan kritik Pak Anies, itu adalah wacana publik yang sudah selama ini terjadi selama kepemimpinan Pak Heru. Bukan kritiknya Pak Anies, kritiknya warga Jakarta. Contoh, tagline Jakarta, Jakarta kolaborasi diganti jadi sukses Jakarta untuk Indonesia, yang fontnya itu jelek banget. Jalur sepeda yang dihentikan. 5 lapangan bola yang nama Pak Anies diganti, dihapus menjadi dinas olahraga. Jadi nggak usah ngeles lah. Itu udah faktual gitu. KJMU, pencairan KJP yang tersendat,
sembako murah yang juga banyak sekali administrasinya yang dulunya sangat mudah. Udah terlalu banyak kritik warga Jakarta, tetapi kembali lagi PSI itu selayaknya sebagai anggota DPRD yang mewakili kepentingan warga Jakarta malah bertindak sebaliknya, menjadi tamengnya penguasa gitu loh. Ini partai oportunis memang kayak gitu kelakuannya. Tapi Bang Geis, Anda tidak setuju ya kalau dianggap bahwa Pak Anies itu sudah mengkambing hitamkan Pak Heru atas masalah-masalah yang terjadi di Jakarta saat ini? Faktual yang mengkambing hitamkan Pak Anies, yang mengkambing hitamkan adalah Pak Heru terhadap Pak Anies. Lihat aja video sebelumnya. Ketika soal sungai itu dia yang katakan bahwa mungkin karena 5 tahun kemarin tidak ada pengerukan. Itu katanya Pak Heru ketika terjadi banjir. Itu dia yang tukang mengkambing hitamkan orangnya dia, dan banyak lagi lainnya pernyataan-pernyataannya yang seperti itu. Sebenarnya adalah pola pekerjaannya aja yang memang tidak punya kapasitas lah untuk memimpin Jakarta. Baik, ada dua hal yang perlu ditanggapi oleh PSI dari pernyataan Bang Geis tadi ya. Sebetulnya PSI ini mewakili siapa di Jakarta, dan yang kedua soal pemotongan itu fakta kok terjadi, bukan hanya sekedar perapian datar. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.